what is up YouTube? Gue Bro Dibalo, dan dalam video ini gue bakal ngebahas topik yang pasti dipikirin sama semua orang begitu pertama kali masuk gym. Gimana cara ngebakar lemak dan dapetin six pack? Jawabannya yang pasti bukan latihan perut. Sit-ups are bullshit. Gue ngerti kok, setiap orang yang baru pertama kali mulai fitness pasti kepengennya tuh cuman ngebakar lemak. Gue gak mau terlalu gede, abs for the girls, right? I get that, but the thing is, pola pikir kebanyakan orang ya untuk mendapatkan six pack itu salah. Pasti mereka datang ke gym terus mikirnya, gue harus latihan perut, gue harus minum suplemen, fat burners, anything. Itu laku banget tuh, apalagi yang paling terkenal merek Hydroxycut ya. Well, guess what? They don't work. Trust me, simpen duit lu dan jangan latihan perut. Waktu lu lebih bagus bisa dipakai buat hal-hal yang lain, dan gue bakal ngajarin ke lu caranya gimana. So, poin pertama yang orang nggak sadar, lu tuh udah punya six pack. Baik cowok, cewek, kurus, obesitas, semuanya udah punya six pack. Secara anatomi, bentuk six pack emang kotak-kotak 6 gitu, kayak roti sobek. Masalahnya, otot itu ketutupan sama lemak. Semakin dikit lemak di badan lu, six pack akan semakin kering. Dan prinsip ini nggak berlaku buat otot six pack doang, tapi untuk seluruh otot tubuh. Semakin dikit lemak di badan lu, otot lu terlihat lebih besar, lebih kering, dan lebih berbentuk. Lu juga harus sadar seberapa banyak otot lu punya sebelum memulai progres mendapatkan six pack akan menentukan nanti lu kelihatannya kayak gimana. Sebagai contoh, misalnya ada orang kayak badannya segini, lalu dia ngebakar lemak, badannya bakal langsung kelihatan keren habis itu. Tapi kalau misalnya orangnya agak kurus, mungkin hasilnya bakal jadi kayak begini. Buat ngebahas topik ini lebih gampang, gue tunjukin body fat percentage scale ya. Lihat nih gambar-gambarnya. Misalnya body fat percentage lu 10% dan berat badan lu 100 kg, berarti 10% dari berat badan lu, 10 kg, itu lemak. Nah, pada body fat percentage 15%, cowok itu otot perutnya mulai terlihat keren. Kalau cewek, otot perutnya mulai terlihat keren pada sekitar 20%. Untuk kebanyakan orang yang badannya tuh agak nanggung atau skinny fat, kemungkinan besar lu harus ngebakar lemaknya, dan hasil akhirnya berat badan lu akan turun. Tapi walaupun berat badannya turun, lu akan terlihat lebih atletis. Sebagai contoh, ini klien gue yang hilang berat badan, tapi setelah hasil akhirnya dia kelihatan lebih berisi kan badannya. Itu karena kalau kita ngebandingin lemak dan otot, lemak itu lebih bersifat memakan tempat. Untuk yang ngerti fisika, otot itu lebih dense atau padat dibandingkan lemak. Artinya apa? Ya, coba lihat aja nih gambarnya. Ini lemak sama otot beratnya sama, tapi yang otot kelihatannya lebih kecil ya, karena otot itu lebih padat. Oke, now, gimana cara ngebakar lemak? Bagian ini justru yang gampang. Kalau lu mau mikir sebentar. Lemak itu apa? Lemak itu energi simpanan. Satu-satunya cara agar badan ngebakar lemak yang energi simpanan itu, ya badannya harus kekurangan energi. Dan ini bisa dilakukan dengan dua cara. Mengatur pola makan agar asupan energinya lebih sedikit tapi berkualitas, dan meningkatkan aktivitas tubuh biar pengeluaran energinya lebih tinggi. Sebuah konsep yang sering banget gue omongin yaitu TDEE, Total Daily Energy Expenditure. Ini adalah satu-satunya cara untuk orang ngebakar lemak, nurunin berat badan, bahkan naikin juga. Simple mathematics. Nggak ada suplemen atau latihan magic yang bakal bikin lu turun berat badan, bakar lemak, atau naik berat badan. Hanya butuh kesabaran dan sedikit mikir sebenarnya. Misalnya gue latihan perut kan, lemak di bagian perut bakal kebakar. No man, that's not how it works. Cara kerja badan bukan begitu. Itu mitos yang namanya spot reduction. Mereka mikir kalau ngelatih badan tertentu, itu bakal ngebakar lemak di daerah itu. Again, that's not how it works. Yang tadi gue bilang, satu-satunya cara ngebakar lemak adalah badan lu harus defisit energi. Dan badannya itu akan membakar lemak secara menyeluruh dari tubuh. Bahkan, beberapa area dalam tubuh itu memang dirancangnya sebagai tempat nyimpen lemak. Untuk cowok, badannya tuh paling suka nyimpen lemak di daerah perut. Kalau cewek, sukanya nyimpennya di daerah paha. Makanya, saat kita mulai ngebakar lemak, berat kita akan turun. Mungkin muka akan tambah tirus, otot tangan mulai terlihat lebih berdefinisi, tapi biasanya bagian perut itu yang terakhir paling kering. Sebagai contoh, ini foto gua pas body fat gua sekitar 10-12%. Dan kalau lu perhatiin di bagian bawahnya, otot perutnya tuh belum ada 6 kotak, baru 4. Itu karena lower abs-nya masih sedikit ketutupan lemak. Bandingin dengan orang yang 8% body fat, seperti ini. Nah, lu lihat nih, udah jelas ya, 6 kotak kayak begitu. Lu mau sit up 1 juta kali tiap hari, kalau nggak diatur pola makannya, nggak bakal kebakar lemaknya. Gue tuh paling nggak suka sama latihan-latihan kayak begini.
yang fokus latihan perut doang, atau mungkin 30-day ab challenges, 30 hari lu sit up doang. Oke, bro, kalau gitu gimana kalau pakai fat burner? Fat burner, gue minum ini kan ini ngebakar lemak. Company suplemen itu marketingnya pinter bukan main. Gue ngomongin satu contoh aja, karena ini videonya maunya singkat. Garcinia cambogia, pernah dengar? Kulit manggis lagi lumayan ngetren tuh, katanya bisa bantu ngebakar lemak. Ya benar, saat uji klinis, Garcinia cambogia terbukti membantu pembakaran lemak tikus. Jadi dalam uji klinisnya mereka menggunakan tikus sebagai tikus percobaan. Dan saat dites ke manusia, tidak ada pembakaran lemak. Gue itu cuma pengen ngebantu sebenarnya. Jujur gue sedih kalau misal gue ngeliat orang datang ke gym dan mereka setengah jam latihan perut doang. Misalnya lo bener-bener cuma ingin dapetin six pack, mendingan lo lari. Ab workouts bisa berguna dalam konteks yang benar. Tapi kalau lo latihan perut hanya dengan tujuan untuk dapetin six pack, you're gonna be disappointed. So, jadi kalau lu pengen dapetin six pack, lu harus mengerti kalau yang perlu dipikirin adalah asupan kalori. Badan hanya akan membakar lemak jika energi yang masuk, makanan, minuman, itu lebih sedikit dari energi yang keluar. Energi yang keluar itu digunakan untuk fungsi metabolisme tubuh. Entah saat kita mikir, makanan untuk otak, mengatur detak jantung, peredaran darah, dan kita bisa terus meningkatkan energi yang keluar dengan melakukan aktivitas fisik. Dan aktivitas fisiknya bisa apapun. Olahraga itu seru, banyak banget variasinya, bela diri, weightlifting, powerlifting, olympic weightlifting, basket, bola, curling, anything, bisa apapun. Not that curling, this curling. Kalau misalnya kalian tertarik latihan yang bagus untuk membakar lemak, coba buka artikel di bawah dalam deskripsi. Itu gue ngejelasin program latihan 3 kali seminggu yang bagus untuk pemula, untuk membakar lemak dan membuat otot dan tambah kuat, which is very important. Untuk dietnya gue juga sudah membahas cara bulking dan cutting yang benar. Tapi video ini agak lebih fokus untuk orang yang pengen cutting ya, membakar lemak. So please, check it out, and if you like this video, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Please, subscribe. It helps a lot. Gue Brady Balo, and remember guys, stay strong and question everything. Jangan gampang percaya. Jangan. Banyak orang jualan. Gue juga jualan sebenarnya. I sell the truth.